Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Ridul Jannah di mana berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan di Masjid Aisyah dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan kita sedang membahas tentang kusuf, gerhana. Itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah jelaskan tentang sejumlah adab apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim apabila terjadi gerhana. Salah satunya adalah salat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat salatnya. Jadi sifat salat gerhana. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu shadaqati fil kusuf. Hadis nomor 1044. Qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah ibnu Zubair an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi faqama fa atala al-qiyama thumma raka'a fa atala ar-ruku'a thumma qama fa atala al-qiyama wa huwa dunal qiyamil awali thumma raka'a fa atala ar-ruku'a wa huwa dunar ruku'il awali thumma sajada fa atala sujuda thumma fa'ala fi rak'ataini tsaniyah misla dzalik misla ma fa'ala fil ula thumma ansarafa wa qad jalati syamsu fa khataban nasa wa hamidallaha wa asna alaihi thumma qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza raaitum dzalik fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Tsumma qala ya ummata Muhammadin wallahi ma min ahadin aghyaru minallah ayazniya abduhu aw tazniya ammatuhu. Qala ya ummata Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Nah, ini hadis yang ke-1044 dari bab salat khusyuk atau bab tentang gerhana. Nah, Imam Bukhari membawakan judul bab anjuran bersedekah. Jadi anjuran bersedekah ketika terjadi gerhana.
Kita jelaskan dulu hadis ini. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman baginda Rasulullah SAW. Yaitu disebutkan ketika wafat putranya Ibrahim. Atau kisah lain. Fasalla Rasulullah SAW bin nasi. Maka Nabi SAW salat mengimami para sahabat. Artinya Nabi SAW memimpin salat. Itu salat para sahabat. Faqama fa'atolal qiyama. Lalu beliau berdiri di rakaat pertama dengan panjang. Artinya di sini berarti panjang bacaannya. Karena urutannya sama, takbiratul ihram, istiftah, baca Fatihah, kemudian bacaannya panjang. Summa raka'a fa'atau al-ruku'a. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya. Jadi berarti rukunya juga panjang. Tsumma qama fa'atalal qiyama wahdunal qiyamil awali. Kemudian beliau bangkit dari ruku, otomatis mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau tidak sujud tetapi berdiri kembali, artinya membaca Fatihah, membaca surah dan memanjangkan lagi berdirinya, tapi lebih pendek dari berdiri yang pertama. Tsumma raka'a fata'al ruku'a wa huwa duna ruku'il awali. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya, tapi tidak sepanjang ruku yang pertama tadi. Berarti satu rakaat 2 ruku. Tsumma sajada fa'atala sujuda. Kemudian beliau sujud dan memanjangkan sujudnya. Tsumma fa'ala fi raq'ati tsaniyah misla ma fa'ala fil ula. Lalu beliau melakukan pada rakaat yang kedua seperti pada rakaat yang pertama. Jadi di sini menunjukkan salat kusuf itu 2 rakaat dengan 4 ruku, dengan 4 sujud, dengan 4 qiraah. 2 rakaat, 4 qiraah, 4 ruku, 4 sujud. Tsuman sarafa. Kemudian selesai. Wa qad injalati syamsu. Kemudian telah terang kembali. Artinya masa gelapnya telah pergi. Wa khataban nasa. Kemudian beliau berkhutbah. Fahamidallaha wa atsna alaihi. Lalu beliau memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya matahari dan bulan 2 ayat di antara ayat-ayat kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Apabila kamu melihat itu, maka Nabi SAW menganjurkan 4 poin di sini. Jadi menganjurkan 4 poin. Fad'ullaha, berdoa. Wa kabbiru, bertakbir. Wa sallu, salat. Wa tasaddaqu, dan sedekah. Jadi di sini menunjukkan ada 4 amalan yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila terjadi gerhana, yaitu berdoa kepada Allah,
Bahkan ada isti'adzah, berlindung kepada Allah, bertakbir. Ya, takbir bisa seperti takbir Idul Fitri gitu ya, atau Idul Adha, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya, dan seterusnya. Takbir atau Allahu Akbar dan yang seterusnya. Wasallu, dan salat. Watasaddaku, dan bersedekah. Nanti kita jelaskan. Sumaqala, kemudian beliau berkata, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, ma min ahadin aghyaru minallah, tidak ada seseorang yang lebih cemburu dari Allah. Berarti Allah lebih cemburu dari seseorang di antara kita. Cemburu kepada apa? Yaitu kepada perbuatan maksiat. Jadi Allah cemburu kepada perbuatan maksiat. Artinya benci, dan Allah sangat benci terhadap perbuatan maksiat. Dan di antara yang paling Allah benci dan Allah Ta'ala sangat itu girohnya terhadap pelaku zina. Jadi terhadap pelaku zina, baik itu dilakukan oleh laki-laki atau berzina itu dilakukan oleh perempuan. Maka dengan itu dikatakan min kabairid dunub, di antara dosa yang sangat besar. Dosa besar, dan berzina itu termasuk dosa yang menghancurkan sistem kehidupan manusia. Jadi merusak dari sisi kesehatan manusia, merusak dari sisi sistem moral manusia, itu perzinahan. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ukubah. Ukubah itu hukuman, azab bagi perzinahan itu sangat dahsyat ya dalam sepanjang sejarah manusia. Ya, seperti bagaimana Allah Ta'ala menenggelamkan kaum Lut, dan itu tentunya berzina di atas zina, dalam arti ya antara laki-laki dengan laki-laki, kaum Ad gitu ya, perempuan dengan perempuan dan seterusnya. Ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallah, demi Allah, law ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Maksudnya di sini dari si azab, siksa, baik azab itu di dunia atau azab itu berkaitan dengan sakratul maut, azab di neraka, azab di arasatul qiyamah, azab di alam kubur. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila, maka kalian akan sedikit tertawa, wal baikun katsira, dan kalian akan lebih banyak untuk menangis. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita mengambil pelajaran dari hadis ini, kita akan fokus dulu kepada sifat salat khusyuk. Kemarin kita telah jelaskan bahwa hukum salat khusyuk dikatakan jumhur sunnah mu'akadah, jadi sunnah yang dikuatkan. Sebagian para ulama mengatakan wajib, jadi salat khusyuk adalah wajib. Imam Ibn Taimiyah mengatakan sunnah, tetapi sunnah itu yang dimaksud sunnah yang harus dijaga, bukan sunnah seperti dipahami dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Yang dimaksud sunnah dalam perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang harus dijaga oleh kita karena Nabi SAW melakukannya. Jadi sepakat disyariatkannya. Hanya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah.
Nah, selanjutnya kita akan jelaskan tentang kaifiyah salat kusuf. Nah, tentang tata cara salat kusuf itu disebabkan ada beberapa riwayat tentang bagaimana salat kusuf, maka para ulama juga terjadi perbedaan pendapat tentang tata cara salat kusuf. Artinya bagaimana kita salat kusuf. Jadi bagaimana kita melakukan salat kusuf itu memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Kenapa terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang tata caranya? Hal itu disebabkan karena terjadinya perbedaan riwayat tentang salat kusuf. Nah, perbedaan ini dari beberapa sisi. Jadi dari beberapa sisi. Yang pertama, perbedaan para ulama tentang salat kusuf ada dua pendapat besar. Jadi ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertama, jumhur, artinya kebanyakan para ulama, salat kusuf adalah 2 rakaat dengan penambahan ruku dan sujud. Artinya tadi 2 rakaat dengan 4 ruku, 4 sujud. Jadi 4 ruku, 4 sujud yang tadi udah dijelaskan. Yang kedua, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa salat kusuf seperti salat sunnah biasa. Jadi salat kusuf seperti salat sunnah biasa, tanpa ada tambahan ruku, tanpa ada tambahan sisi lainnya. Jadi 2 rakaat biasa. Itu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berpendapat ada tambahan ruku, di sini juga terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Jadi yang berpendapat bahwa salat kusuf adalah 2 rakaat dengan tambahan ruku, maka para ulama ini juga berbeda pendapat. Dari semua perbedaan itu dikatakan oleh para ulama, yang pertama ya 2 rakaat dengan 4 ruku, 4 sujud, yaitu riwayat Aisyah yang tadi. Jadi 2 rakaat dengan 4 ruku dengan 4 sujud. Ya, 4 ruku, setiap rakaatnya 2 ruku. Setiap rakaatnya 2 sujud. Berarti 4 ruku, 4 sujud. Tapi juga ada pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua itu yang berpendapat setiap rakaatnya 3 ruku. Jadi setiap rakaat 3 ruku. Berarti jumlahnya berapa? 6 ruku setiap dari 2 rakaat. Pendapat yang berikutnya yaitu pendapat yang mengatakan setiap rakaat 4 ruku. Jadi setiap rakaat 4 ruku. Berarti dalam 2 rakaat 8 ruku. Ada riwayat yang mengatakan dalam setiap rakaat 5 ruku. Di dalam setiap rakaat 5 ruku.
Nah, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu tentang masalah jumlah ruku, yaitu tentang jumlah rukunya. Tetapi pendapat yang rajih menurut para ulama muhakkik seperti Imam Ibnul Qayyim dan para ulama hari ini, dan itu menjadi pendapat jumhur, bahwa yang rajih, yang benar dari semua hadis-hadis itu adalah 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. Jadi 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. Atau lebih dirinci, 2 rakaat, 4 qiraah, 4 ruku, 4 sujud. Dianggap semua riwayat yang selain itu dianggap syadz. Artinya rawi-rawinya ataupun riwayatnya dianggap syadz. Syadz itu dhaif. Jadi tidak kuat. Walaupun ada sebagian para ulama yang menjama semua riwayat itu dan mengamalkan semua riwayat itu, dalam arti dianggap bahwa rawi-rawi itu menceritakan berbeda dari kejadian-kejadian gerhana yang berbeda. Jadi sebagian para ulama mengatakan mengamalkan semua kaifiyah itu karena dianggap bahwa Nabi SAW melakukan sholatnya berkali-kali dan beliau melakukan perbedaan dari rakaat-rakaat itu gitu, atau dari sifatnya. Ada yang mengatakan dari sebagian para ulama tergantung lamanya kusyuk gitu. Jadi artinya kalau jeda kusupnya lama atau jeda gerhananya lama, maka tadi rukunya semakin banyak gitu. Jadi kan berdiri kembali untuk baca lagi gitu. Nah, tetapi para ulama muhakkik mengatakan rawi-rawi yang tadi itu mengkisahkan dalam satu kisah, yaitu ketika wafatnya Ibrahim alaihi salam. Jadi sholatnya dianggap 1 kali. Makanya ditinjau dari rawi-rawinya dan ditinjau dari sisi matannya, bahwa ceritanya itu hanya 1 ketika wafatnya Ibrahim, maka tidak bisa dianggap riwayat-riwayat yang lain selain yang tadi kita baca itu dianggap sahih. Karena tidak mungkin satu kejadian diriwayatkan dengan berbagai kaifiyah, dengan berbagai tata cara. Maka itulah yang menjadi amalan kebanyakan kaum muslimin hari ini, bahwa sholat gerhana itu 2 rakaat dengan 4 kali baca, dengan 4 kali ruku, dengan 4 kali sujud. Hadza huwa rajih, dan ini adalah pendapat yang kuat di antara semua pendapat para ulama yang tadi disebutkan. Dan itu juga yang diambil kesimpulan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahadits fi Sholatil Kusuf, yaitu beliau mengumpulkan hadis-hadis seputar sholat kusuf yang pada kesimpulannya yang paling kuat adalah hadis yang menunjukkan sholat kusuf itu 2 rakaat, ya, kemudian 4 kali qiraah, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Nah, lalu bagaimana rinciannya?
Artinya agar kita benar bagaimana sholat gerhana itu, rinciannya, ya, supaya kita benar dan tidak salah gitu. Yang pertama tentunya semua amal pakai niat. Yani innamal amalu biniyat wa mahallun niyah fil qalbi, dan tempat niat dalam hati. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, kemudian beristiadah, kemudian membaca basmalah, dan pendapat yang rajih disirkan. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah, artinya membaca surat pilihan, dan disunnahkan untuk membacanya panjang. Jadi sholat kusuf dianjurkan untuk panjang dan dijaharkan, yaitu baik di siang ataupun malam. Artinya kalau gerhana bulan berarti malam, gerhana matahari itu siang, itu tetap dianjurkan untuk dijaharkan. Kemudian ruku, setelah itu ruku, kemudian memanjangkan ruku, jadi rukunya panjang. Kemudian setelah itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan tidak sujud. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah lagi, tapi tidak membaca istiftah dan tidak membaca isti'adzah. Pendapat yang rajih, baca Fatihah artinya adalah baca bismillah dan membaca Fatihah. Kemudian membaca surah, kemudian memanjangkan tetapi tidak sepanjang pada bacaan pertama. Berarti tadarruj itu ya. Panjang, kemudian panjang, tapi tidak sepanjang pada berdiri pertama. Kemudian ruku dan memanjangkan lagi ruku, tapi tidak sepanjang ruku yang pertama. Jadi tidak sepanjang ruku yang pertama. Ya, rukunya tentunya yang dibaca tetap ya hukum asal subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subuhun kudusun rabbul malaikati, atau yang lainnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan yang dibaca sama dengan sholat lain. Kemudian bangkit mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu sujud dan memanjangkan sujud seperti ukuran berdirinya dan ukuran rukunya. Ya, seperti ukuran berdirinya, artinya mendekati ukuran berdiri. Kemudian duduk, yaitu duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali dan memanjangkan sujudnya, hanya saja tidak seperti sepanjang sujud pertama. Kemudian takbir untuk rakaat kedua, yaitu baca Al-Fatihah, baca surah, dan memanjangkan bacaannya, tapi tidak sepanjang pada rakaat pertama. Kemudian ruku dan memanjangkan rukunya, tapi tidak sepanjang pada rakaat pertama. Kemudian bangkit dan mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian baca lagi Fatihah, baca lagi surah, kemudian ruku, memanjangkan rukunya, kemudian sami Allahu liman hamidah, ya, kemudian sujud, 2 kali sujud baru salam, tasyahud, kemudian salam. Itu kaifiyah
ya tata cara salat kusuf yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan sejumlah hadis yang lainnya. Jadi pendapat yang rajih adalah 2 rakaat 4 kali baca surah, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ya. Kemudian kita akan ambil dari hadis tadi, ya. Hadis tadi, yaitu untuk menjelaskan kapan mulai sholat dan kapan berakhirnya waktu sholat. Ya. Berakhirnya awalnya waktu sholat ketika mulai gerhana. Jadi disyariatkan kita sholat gerhana ketika mulai gerhana. Sampai kapan kita sholat kusuf? Nah ini kata-kata sampai kapan jangan dipahami salah. Maksudnya kalau diartikan sampai kapan, sholatnya harus terus sholat gitu. Sampai terang. Enggak, maksudnya selama belum itu kita bisa melakukan sholat. Bisa udah di tengah-tengah baru sholat gitu. Dalam arti waktu melaksanakan sholat kusuf selama gelap. Kalau udah terang ya tidak lagi disebutkan sholat apa? Kusuf gitu. Pokoknya antum terlambat, orang lain udah pada selesai, udah terang, ingin sholat kusuf, enggak. Ya, tetapi batasan akhirnya waktu itu ketika udah terang. Nah, memanjangkan sholat sunnah, tapi ma'a mura'atil ma'mumin, tetap diberikan standar kaidah, yaitu apa? Menjaga kondisi makmum gitu. Jadi artinya ya tidak mentang-mentang mungkin bacanya bagus atau hafalannya banyak imamnya, bahkan dia hafid gitu. Tidak berarti imamnya memanjangkan di luar kemampuan makmum-makmumnya gitu. Artinya ya tetap sederhana, panjang, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan kemampuan makmum. Kemudian dianjurkan untuk 4 poin tadi. Jadi selain sholat dianjurkan berdoa, dianjurkan bertakbir, dianjurkan sedekah. Jadi selain sholat dianjurkan sedekah, dianjurkan bertakbir. Ya, kata-kata bertakbir itu umum ya. Kalau dikatakan bertakbir itu masuk dalamnya tahmid, tasbih, tahlil gitu. Karena yang dimaksud berzikir gitu ya. Berzikir, bertakbir, bertasbih, bertahlil. Itu masuk di dalamnya. Tidak hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak. Ya termasuk ya tahmid, tasbih, tahlil. Yang penting nilainya adalah zikir. Ya. Kemudian bersedekah. Ya bersedekah dengan apa yang kita mampu tentunya. Nah, dari 4 kalimat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki makna kaidah umum ya, kaidah umum dalam agama. Kaidah umum dalam agama. Apa kaidah umum dalam agama? Kaidah umum dalam agama itu kita sebutkan 2. Ada 2. Pertama, al-masaib tata'allaq bid-dunub. Jadi al-masaib tata'allaqu bid-dunub. Bahwa musibah-musibah itu
berkaitan dengan dosa gitu. Jadi kalau kita dapat musibah itu dianjurkan introspeksi. Introspeksi diri atau introspeksi jamaah. Kenapa? Karena semua musibah berkaitan dengan dosa. Fakullan akhadna bidzanbihi. Kami ambil semuanya dengan sebab dosa. Dengan sebab apa? Dosa. Yang kedua, secara kaidah umum bahwa musibah, al-musibatu tuzilu bitta'ah. Sisi yang kedua bahwa musibah itu akan sirna dengan taat. Jadi musibah itu akan sirna dengan taat. Maka bagi setiap kita, setiap mukmin, apabila terkena musibah, ada musibah, maka harus cepat-cepat menghadap Allah. Jadi kalau kita dapat musibah, maka kita harus cepat-cepat menghadap Allah. Ya. Kemudian amalan apa yang sangat penting ketika kita dapat musibah? Jadi amalan apa yang sangat penting ketika kita dapat musibah? Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kita ingat terhadap kisah Nabi Yunus alaihi salam dan Nun ya. Ketika beliau dapat musibah setelah melewati tantangan dakwah, kemudian beliau merasa jengkel dengan kaumnya sehingga melemah gitu ya. Dan beliau ingin meninggalkan kaumnya sehingga naik perahu kapal itu. Ternyata beliau yang diundi untuk dikeluarkan dari kapal itu. Kemudian dimakan apa? Dimakan ikan. Maka Nabi Yunus itu berdoa, subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Yaitu menunjukkan ketika kita dapat musibah itu cepat-cepat menyanjung Allah, memuji Allah. Karena Nabi Yunus tadi berdoa kepada Allah, subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin gitu. Nah itu kesimpulannya. Jadi zikir, dan zikir bebas. Walaupun membaca zikir Nabi Yunus menjadi lafaz yang sangat agung. Artinya lafaz yang sangat agung dalam Al-Qur'an ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya keagungan ya yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi tidak terbatas dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Yunus ya, Nabi Yunus yang tadi. Yang kedua tidak diragukan lagi adalah ad-du'a. Doa adalah zikir dan zikir adalah doa. Jadi antara kita berzikir dengan kita berdoa itu
menyatu. Karena zikir itu ada mengandung doa, dan berdoa mengandung zikir. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah. Allahumma Rabbi. Itu di situ ya. Karena ada pemujian kepada Allah. Bahkan ketika kita berdoa bertawasul dengan nama Allah, maka permintaan dibarengi dengan pujian kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, sebelum kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka kita memuji dulu apa? Allah. Jadi ketika mengatakan ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Razik urzuqni. Ya. Tapi berdoa ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat kesempitan, doa itu adalah silah. Doa itu adalah apa? Senjata. Ya. Sehingga dalam hadis yang ma'ruf, hadis yang kita udah sering kenal ya, ada 3 orang yang masuk ke gua, kemudian tiba-tiba menggelinding batu dan menutupi pintu guanya. Maka disebutkan dalam potongan hadis itu, kamu tidak bisa keluar dari pintu ini ila antad'ullaha bisolihi a'malikum. Dikatakan kamu tidak bisa keluar dari gua ini sehingga kamu berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal solehmu. Jadi di sini menunjukkan kenapa Nabi SAW itu menganjurkan doa ketika musibah, karena memang musibah bisa hilang dengan apa? Doa. Jadi langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah sedekah, di mana dikatakan as-shadaqatu tudfi'ul bala. Jadi ketika ada musibah atau kita ditimpa musibah adalah sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu mematikan bala ataupun tadfa'ul bala, dia menolak bala. Jadi orang yang semakin banyak sedekah akan semakin jauh dari bala. Makanya orang yang takut rugi dalam dagangnya karena sedekah itu sebodoh-bodoh orang. Jadi orang yang takut bersedekah ya rugi, berkurang uangnya, gitu ya, itu sebodoh-bodoh orang. Karena sedekah itu mendatangkan ya kebaikan setelahnya. Bahkan dalam hadis yang juga sering kita dengar, bahwa jika satu kaum menahan sedekah zakatnya, maka Allah akan menahan turunnya apa? Hujan. Walam yamna'u zakata amwalihim ilmuni'u al-qataru. Yang keempat, otomatis salat. Salat di sini ada salat mutlak. Salat mutlak. Artinya boleh ketika orang dapat musibah, bukan salat wajib, bukan salat qobliyah, bukan salat khususnya. Ketika orang dapat kesempitan, salat munajat kepada Allah. Kalau mau dikatakan salat hajat boleh, karena salat hajat sebagian para ulama juga mensahihkan hadisnya. Dan para ulama mengamalkan ini gitu. Artinya para ulama dulu mengamalkan, seperti Imam Bukhari ketika beliau akan menulis hadis, salat dulu. Ya, sholat dulu. Ketika beliau menulis hadis, sholat dulu. Bahkan setiap bab yang baru, artinya kitab sholat memulai lagi yang lain, maka beliau itu sholat, sehingga merasa tumakninah. Merasa apa? Tumakninah. Ya. Jadi amalan ini merupakan amalan yang sangat agung untuk menolak bala. Doa, zikir, salat, sedekah. Jadi doa, zikir, salat, sedekah itu termasuk penutup bala, ya. Makanya kita tahu ya, dan
kita mentadaburi syariat kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, supaya kita sadar dari makanan ada bala. Apa bala dari makanan? Ikutnya setan dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita dianjurkan baca bismillah ketika makan. Bismillah. Kemudian WC bala, maka kita dianjurkan isti'adzah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Sampai kita berjima itu dianjurkan zikir. Bismillah, Allahumma jabina syaitana wa jannibna syaitana fima razaqtana. Itu menolak bala. Atas apa? Atas gangguan terhadap anak, baik ketika janinnya atau ketika nanti lahir. Zikir. Kemudian kalau kita masuk ke tempat dianggap angker gitu ya, kita disuruh berdoa apa? A'udzu bikalimati tama min kulli syarri ma khalaq aw min syai'in lama. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi artinya zikir ini menolak. Kemudian kita tidur, baca ayat kursi, baca muawwidzatain, doanya apa? Allahumma aslamtu laka, ya, gitu kan doa. Maka semua kemungkinan apa yang terjadi dalam mimpi, mimpi buruk, kemudian orang Sunda mah ngirim warjit, tahu nggak warjit? Ngirim santet, ya, ngirim santet. Kalau orang Sunda gitu, nah namanya warjit orang Sunda dulu. Entah yang milenial mungkin nggak tahu ya. Nggak ada yang nggak tahu. Lok-lok, tahu lok-lok? Lok-lok itu buuk gitu, ya, burung hantu. Ya, itu kan diruqyah kita ketika tidur supaya tidak terganggu, ya, dari semua itu. Artinya zikir itu perlu dalam hidup. Makanya zikir itu bagian dari tameng hidup kita dalam hidup. Kita naik mobil berdoa, bersafar berdoa, keluar rumah berdoa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Semuanya kita. Dan ini fungsi zikir ya. Fungsi zikir. Jadi orang itu akan tumaknina dalam hidup. Ya, ini agung. Selanjutnya sebelum pertanyaan, ya ummata Muhammadin. Nah ini lihat, bagi Nabi SAW itu syafaqah, sangat kasih sayang kepada umat. Wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada yang melebihi girohnya Allah, cemburunya Allah. Cemburu kepada apa? Dosa zina gitu. Ini menunjukkan perzinahan adalah dosa yang sangat besar. Dan na'udzubillah min dzalik, kita sebagai bangsa yang besar dengan provinsi yang banyak dan sebagainya, dosa perzinahan kita di Indonesia itu termasuk ya dalam urutan yang sangat mengerikan hari ini itu. Kemudian perzinahan memang udah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah, sayati ala ummati qaumun yastahiluna al-hirra wal harira wal ma'azif. Nabi SAW mengatakan akan muncul sekelompok dari umatku
yastahillunal hirra, mereka akan menghalalkan zina, wal harir, sutra, wal ma'azib, dan musik gitu. Dan musik. Ya, dalam hadis ini menunjukkan ada keidentikan antara perzinahan dengan musik gitu. Ya. Jadi perzinahan itu termasuk dosa yang akan banyak yang terjerumus di dalamnya. Jadi perzinahan itu dosa yang paling akan banyak manusia terjerumus di dalamnya gitu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fase-fase perzinahan, dan setiap orang akan terkena dengan dosa zina. Zina dalam arti lebih umum, bukan berzina dalam arti berjima. Qala Nabi sallam, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun la mahala. Al-ainani wal udunani wal yadani warijlan wal qalbu yatakhayyalu wa yusaddiquhu. Jadi Nabi SAW mengatakan akan ditulis dosa berzina 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, dan hati. Artinya berhayal, kemudian sampailah kepada aksi melakukan apa? Zina. Hukum ranjamnya cuma kepada aksi gitu. Tidak kepada yang tadi gitu kan, hukumannya. Jadi orang melihat perempuan kan tidak dihukum ranjam. Tapi semua itu adalah muqaddimat, merupakan awalnya. Dan dosa zina ini, walaupun ada sejumlah orang orientalis atau yang terkontaminasi dengan orang orientalis dengan istilah itu adalah perspektif pribadi, itu masalah personal berzina. Tapi perzinahan ini sebenarnya salah satu interaksi kehidupan manusia yang merusak sistem moral, sistem kemanusiaan itu gitu. Artinya sistem alam. Kenapa dikatakan sistem alam? Karena penyakit dari berzina itu tidak hanya akan mengenai kepada pelakunya gitu. Jadi tidak hanya akan mengenai kepada pelakunya. Contoh HIV. Jika orang terkena HIV, suaminya atau istrinya, maka itu terkena, suaminya terkena kalau yang HIV-nya istrinya gitu. Banyak, mohon maaf, kalau terjadi istrinya suka jajan, nikah, kena. Kemudian semua keturunannya. Jadi dosa yang sebenarnya secara alami, secara alam itu merusak. Jadi merusak sistem manusia. Yang kedua dikatakan merusak sistem manusia karena yang jadi korbannya itu adalah manusia yang lain. Tidak ada bohong kalau orang mengatakan ya yang suka sama suka saja, iya. Tapi dalam kenyataannya yang berkeluarga gitu kan, yang punya istri, yang punya suami. Nah, kemudian efek-efek kalau itu dibiarkan, kan umpamanya buat apa nikah asal terpenuhi syahwat. Jadi orang akan mengatakan buat apa nikah, yang penting terpenuhi apa? Syahwat. Karena nikah juga syahwat. Itu menurut orang yang tidak tahu fungsi dari pernikahan. Kemudian merusak sistem fitrah. Jadi merusak sistem fitrah. Sistem fitrah dalam manusia ini ada 3. Jadi fitrah yang dinamakan seks,
dalam penelitian Islam ada 3. Ya, apa fitrah itu? Menyenangi lain jenis. Maka ketika menyenangi sesama jenis, itu perusakan awal dari fitrah. Kemudian yang kedua, tidak mau nikah. Mestinya nikah itu bagian dari fitrah. Kalau tidak mau nikah, maka ini ada pergeseran fitrah. Yang ketiga, pingin nikah tapi tidak pingin punya anak atau tidak berencana punya anak, maka ini juga pergeseran dari fitrah. Kenapa? Karena fitrah asli manusia itu mencintai lain jenis, mencintai berkeluarga, dan mencintai menambah keluarga. Itu sistemnya. Ketika terjadi pergeseran satu persatu, maka itu terjadilah kerusakan sistem kemanusiaan di muka bumi ini. Jadi akan merusak sistem kemanusiaan. Makanya disebutkan dalam hadis ini, tidak ada yang paling Allah cemburu ya daripada apa? Kepada laki-laki yang berzina, kepada perempuan yang berzina, karena memang dosa yang sangat besar itu. Wallahu taala alam. Sampai di sini.